Sidang Corey Richens terkait pembunuhan suaminya, Eric, tinggal beberapa minggu lagi. Mantan penulis buku anak-anak itu pun melontarkan klaim baru kepada jaksa menjelang sidang. Dan ini berkaitan dengan para saksi. Saya akan jelaskan semuanya. Saya Anginette Levy, ini Crime Fix. Morgan & Morgan adalah firma hukum cedera pribadi terbesar di Amerika karena selalu membela dan sering menang untuk kliennya. Firma ini memiliki lebih dari 1.000 pengacara dan telah memulihkan $25 miliar untuk lebih dari 500.000 klien dalam beberapa bulan terakhir. Klien di Florida mendapat $12 juta setelah tawaran asuransi hanya $350.000 di PA. Klien lain memenangkan $6 juta. Itu 40 kali lebih besar dari tawaran asuransi. Morgan & Morgan memudahkan Anda mendapatkan hak Anda. Anda bahkan bisa memulai klaim dari ponsel Anda. Jadi jika Anda pernah terluka, Anda bisa memulai klaim di forthepeople.com/crimefix. Klik tautan di bawah atau pindai kode QR di layar Anda. Corey Richens diduga meracuni suaminya, Eric, yang meninggal pada Maret 2022 akibat overdosis fentanyl. Corey kini mengaku tidak bersalah atas tuduhan membunuh Eric dan percobaan pembunuhan yang diduga dilakukan awal 2022. Menjelang persidangan, Corey Richens menuduh jaksa dan dua penyidiknya mengintimidasi dua saksi mereka sendiri. Sekarang saya akan membahas tuduhan spesifik yang diajukan Corey dan pesan teks yang berkaitan dengan tuduhan tersebut sebentar lagi. Tapi pertama-tama, mari kita segarkan ingatan tentang bagaimana kita sampai pada titik ini. Jaksa menyatakan Corey menambahkan fentanyl ke Moscow Mule Eric malam itu. Pada bulan Maret 2022 setelah sebelumnya mencoba meracuninya, namun gagal sebulan sebelumnya, tepatnya pada hari Valentine, dengan meracuni sandwichnya. Kasus ini telah menarik perhatian orang-orang di seluruh negeri. Corey terlihat sebagai agen properti sukses, istri penuh kasih, dan ibu sayang 3 putra kecilnya. Namun jaksa bilang penampilan bisa menipu. Mereka menyebut Corey terlilit utang akibat pinjaman berbunga tinggi untuk bisnisnya. Mereka akan memberitahu juri bahwa Corey meminta pembantunya untuk membantunya mendapatkan obat-obatan dan bahwa dia menggunakan obat-obatan itu untuk meracuni Eric. Jadi dia yakin akan mendapat akses polis asuransi jiwa Eric dan mewarisi uangnya. Namun jaksa menyatakan Eric Richens memastikan Corey tidak akan mewarisi uang atau mendapat manfaat dari asuransi jiwanya jika dia meninggal. Corey bersumpah melawan tuduhan itu, mengatakan kepada produser Dateline pada 2024 ini perang. Pemilihan juri untuk kasus Corey dimulai 10 Februari dengan persidangan diperkirakan berlangsung 5 hingga 7 minggu. Kini, sekitar 2 minggu sebelum pemilihan juri dimulai, Corey Richens dan tim pembelanya meminta jaksa dan penyelidik menyerahkan semua komunikasi dengan saksi, seperti panggilan, pesan suara, teks, dan pesan digital. Tim Corey Richens mengajukan tuntutan ini karena mereka menuduh dua penyelidik dari pihak penuntut telah mengintimidasi saksi-saksi mereka sendiri. Pengacara Corey menyatakan mereka punya pesan teks yang mendukung klaim dalam permohonan pemaksaan. Minggu lalu, tim pembela mendapat kabar dari saksi negara, W1, bahwa ia dilecehkan oleh seorang penyelidik. Bekerja sama dengan jaksa penuntut dan menanyakan apakah ada sesuatu yang bisa kami lakukan untuk melindunginya dari mereka. Saksi meneruskan pesan teks dari detektif utama Jeff O'Driscoll, yang juga dilampirkan sebagai bukti A dan dapat dilihat pengadilan dari pesan terlampir. Saksi itu tegas menolak dipersiapkan negara bagian untuk bersaksi dan meminta pertanyaan dikirimkan padanya. Detektif O'Driscoll menulis bahwa ia akan mengeluarkan surat perintah penangkapan dan membawa tiang anjing jika dia tidak datang wawancara. Dia mengancam W1 dengan penjara. Ini intimidasi saksi terang-terangan, tulis para pengacara. Sekarang saksi tersebut hanya diidentifikasi sebagai W1, tidak ada nama yang diberikan. Mari kita lihat bukti A, yaitu pesan teks antara W1 dan detektif O'Driscoll yang ditulis O'Driscoll. Sesuai permintaanmu, aku perlu mengatur pertemuan untuk mempersiapkanmu ke pengadilan bersama jaksa. Kau bisa melakukannya lewat Zoom, FaceTime, atau lainnya, kami akan mengaturnya. Tolong balas. Saksi satu saja membalas. Kamu bisa bertanya apa saja lewat pesan teks. Aku tidak mau dipersiapkan atau dibayar. Apapun yang ingin kamu bicarakan denganku, kamu bisa kirim lewat pesan.
bukan lewat sheriff daerah. Kalian itu benar-benar orang yang menghisap darah dan tidak punya perasaan. Jadi silakan, apa? Pesan ini tampaknya lanjutan dari pesan O'Driscoll yang meminta agar kamu menjawab panggilan mereka supaya mereka bisa mempersiapkanmu terkait pertanyaan yang akan diajukan. Jika tidak, lain kali aku ketuk pintumu, aku bawa surat perintah, alat penangkap anjing, dan saksi. Seseorang menjawab, aku tidak perlu dipersiapkan. Beri aku waktu dan tanggalnya, dan aku akan datang. O'Driscoll menjawab, sudah tertera di surat panggilanmu, saksi? Apakah ada info lebih lanjut, tanggal pasti, atau harus hadir 23 Februari-26 Maret? O'Driscoll menjawab, kita bisa bahas itu jika kamu membalas. Tapi karena tidak, kamu bisa saja datang tiap hari jam 8 pagi. Saksi satu menjawab, saya ingin lewat pesan teks agar punya catatan tertulis dari ucapanmu. Gila. Jadi, saksi satu menghubungi tim pembela Corey Richens, dan meskipun saksi satu adalah saksi penuntut, nada pesan ini membuat saya bertanya-tanya apakah saksi ini sebenarnya lebih bersimpati kepada Corey Richens. Pengacara pembela Kitty Nestor mengatakan dia bertemu dengan jaksa utama tentang pesan-pesan antara saksi satu dan O'Driscoll, dan dia tidak percaya O'Driscoll telah melakukan sesuatu yang salah, dan ada saksi kedua, pihak pembela menuduh negara melakukan intimidasi, melibatkan penyidik kedua dari penuntut. Untuk membahas tuduhan ini, saya menghadirkan Jeremy Diaz, pengacara pembela dari Utah. Jadi dia sangat memahami segala sesuatu yang terjadi di sana, serta undang-undang dan peraturan di negara bagian Utah. Jeremy, terima kasih banyak sudah bergabung bersama saya. Saya ingin mendengar pendapat Anda, langsung saja Anda tahu. Secepatnya, reaksi awal Anda terhadap permohonan untuk memaksa ini dan tuduhan intimidasi saksi yang diajukan oleh tim pembela Corey Richens. Reaksi awal saya ini tidak akan sampai pada tuduhan pidana seperti mengganggu atau mengintimidasi saksi menurut Undang-Undang Utah. Saya rasa tidak akan sejauh itu. Saya memang berpikir bahwa banyak dari apa yang mereka lakukan itu berlebihan, sejauh menyangkut kantor kejaksaan dan bagaimana mereka menanganinya. Tapi saya tidak berpikir itu akan menjadi tindak pidana. Dan ini benar-benar reaksi spontan. Kedua saksi ini. Ya, jika mereka merasa seperti sedang diintimidasi, jika mereka merasa ada upaya pengaruh atau manipulasi, hal-hal seperti itu saya pikir mereka sebaiknya mencari pengacara sendiri untuk membantu mereka melalui proses ini. Menarik kamu sebutkan itu karena sering terjadi. Saksi-saksi akan menyewa penasihat hukum untuk menjadi perantara antara mereka dan kantor jaksa dan salah satu saksi. Saya akan membacakan pesan teks yang akan ditampilkan di layar. Saksi 2. Dan saksi ini bahkan mengatakan bahwa mereka memiliki kekebalan, yang mungkin Anda pikir jika orang ini memiliki kekebalan, mereka pasti sudah memiliki pengacara yang menangani semua ini untuk mereka. Ini adalah dari detektif Travis kepada saksi, atau percakapan bolak-balik di antara mereka. Hai Travis, saya sudah memberi pernyataan dan tidak ingin membahas ini lagi. Detektif itu berkata, saya paham posisi Anda dan mengakui Anda sudah memberi pernyataan sebelumnya. Namun dia saya tegaskan kekebalan hukum dari jaksa tetap bersyarat pada kerjasama yang berkelanjutan. Penolakan untuk ikut serta bisa mengancam kekebalan hukum, jadi kerjasama Anda tetap dibutuhkan. Tolong berikan saya hari dan waktu kapan Anda bisa datang ke kantor sheriff, agar saya bisa membahas masalah yang sedang dihadapi. Saksi menjawab, sejujurnya, Travis, semua yang ingin saya sampaikan sudah saya katakan, dan saya sudah memberikan dokumen yang Anda minta. Saya sudah jujur dan kooperatif, dan akan terus demikian. Wawancara ini terjadi hampir 2 tahun lalu, dan daripada mengambil waktu dari hari sibuk saya, pertanyaan apa lagi yang Anda miliki? Saya juga ingin menambahkan bahwa saat kita bertemu, semua orang di ruangan itu mengatakan bahwa saya tidak melakukan kesalahan apapun. Saya tetap kooperatif. Ya, jadi orang ini telah disediakan untuk surveillance. Jadi itu membuat saya berpikir bahwa ada risiko orang ini bisa menghadapi tuntutan pidana. Ya, maksud saya itu memang implikasinya kan, jika sudah ada kekebalan, harusnya ada surat kekebalan kapan saja. Kami menangani hal seperti ini bersama pengacara pidana, terutama saat klien kami jadi saksi negara dan berisiko hukuman pidana. Biasanya selalu ada surat yang mencantumkan hal-hal tertentu yang diperlukan sesuai dengan perjanjian, dan kerjasama penuh selalu menjadi bagiannya. Jadi apakah mereka benar-benar punya surat kekebalan? Kita belum tahu kan, belum ada buktinya. Saya tidak tahu apakah pembela sudah menerima salinannya, padahal seharusnya mereka mendapatkannya saat penemuan.
Namun jika benar ada kekebalan dan surat diberikan, pasti ada syarat bahwa ini berlaku selama Anda bekerja sama. Iya, apa pendapat Anda tentang perdebatan ini? Maksud saya, apakah Anda sebagai pengacara pembela merasa ini bersifat memaksa atau menakut-nakuti? Atau Anda tahu, karena saya sedang melihat undang-undang penghalangan saksi dan itu terdengar seperti Anda tahu. Jika Anda tahu, Anda tadi bilang, saya rasa ini tidak akan sampai pada tuduhan penghalangan saksi. Iya, jika saya melihat undang-undangnya, itu terdengar seperti itu. Membujuk saksi bersaksi palsu, menahan kesaksian, atau menghindari proses hukum adalah ilegal dan disebut penghalangan saksi secara hukum. Tapi menurutmu, apakah ini terdengar memaksa bagimu? Kalau kamu tidak melakukan ini, kamu bisa didakwa pidana. Menurutku memaksa mungkin terlalu kuat, tapi ini jelas berlebihan. Menurut saya siapapun perwakilan negara, kantor kejaksaan, mereka bertindak melebihi apa yang seharusnya mereka lakukan menurut saya. Satu-satunya hal yang diwajibkan kepada saksi adalah hadir untuk bersaksi di persidangan, benar? Hal yang menarik di sini adalah, dan saya mengenal beberapa jaksa di tim ini. Saya pernah bekerja dengan beberapa dari mereka saat masih menjadi jaksa, dan itu cukup menarik. Dia adalah jaksa dalam kasus John Swallow bagi yang belum mengenalnya. Mereka bermasalah dengan saksi yang bilang akan pergi ke luar kota. Mereka mengajukan surat perintah saksi material, intinya untuk menahan dia. Ya, hal ini mungkin akan berperan ketika kita membicarakan saksi lain dalam kasus ini, di mana mereka mengancam akan membawa mereka ke penjara. Benar? Saya tahu kita belum sampai di sana, tapi ini pertanyaan mendasar dari semuanya. Yang saya maksud dengan tindakan berlebihan adalah kewajiban hadir memberi kesaksian. Dan sekali lagi, para jaksa ini tahu saat mereka berbicara dengan saksi, mereka sering melakukan percakapan seperti ini dengan saksi, saksi yang kooperatif, dan datang untuk dipersiapkan. Mereka mungkin bertanya, haruskah saya bicara dengan tim pembela jika mereka menghubungi saya? Sebagian besar jaksa yang pernah bekerja sama dengan saya atau yang saya kenal akan bilang Anda tak harus melakukannya. Ya, jadi saat membahas tindakan berlebihan, seharusnya itu juga berlaku di sini. Lihat, kami ingin Anda datang dan mempersiapkan diri bersama kami. Jika Anda tidak ingin datang dan mempersiapkan diri bersama kami, Anda tidak harus melakukannya. Cukup informasikan kesediaan Anda hadir dan menanggapi surat panggilan seperti kedua saksi ini. Dan Anda tahu, saya pikir cukup umum bagi jaksa maupun pengacara pembela untuk ingin mempersiapkan saksi-saksi mereka. Saat saya bilang mempersiapkan, maksudnya bukan memberitahu apa yang harus dikatakan, hanya meninjau pernyataan mereka dan bertanya beberapa hal. Anda tahu, Anda mengatakan ini kepada detektif. Anda mengatakan itu, apapun itu, dan Anda tahu, bukan berarti Anda membujuk mereka untuk mengatakan sesuatu yang tidak mereka katakan, atau mempengaruhi kesaksian mereka, atau setidaknya memang seharusnya tidak seperti itu. Tapi kalau sini Rang saya tidak mau dipersiapki, apakah itu seharusnya menjadi akhir dari percakapan? Seperti saya sudah bilang apa yang saya bilang. Cukup beritahu kapan saya harus datang, nanti saya ke sana dan kamu bisa bertanya. Apakah itu tidak apa-apa? Haruskah berhenti sampai di situ? Ya, maksudku begitu. Kalau kamu mau, kamu benar. Setiap entah itu pengacara pembela yang membicarakan saksinya, entah itu jaksa yang membicarakan saksi-saksinya, kamu benar-benar sebaiknya persiapkan mereka jika belum punya kemampuan. Saya tidak melihat ada yang salah. Saya tidak melihat ada yang salah dengan mengatakan, ya, kami benar-benar ingin duduk dan berbicara dengan Anda. Persidangan ini sangat berbeda dari pengalaman Anda sebelumnya bersama kami. Kami ingin mempersiapkan Anda dan memastikan Anda memiliki materi yang diperlukan, agar Anda bisa membiasakan diri dengan apa yang pernah Anda katakan di masa lalu, dan mempersiapkan Anda dengan hal-hal seperti itu. Tidak ada yang salah dengan melakukan percakapan tambahan itu, tapi ketika Anda mulai membicarakan semacam, ya, jika Anda tidak datang dan berbicara dengan kami akan mencabut surat kekebalan, perjanjian kekebalan, atau menangkap Anda. Yo, disitulah rasanya agak berlebihan dan terasa sedikit seperti di sini. Dari pesan-pesan yang sudah saya baca dan saya pahami, memang mereka bertindak terlalu berlebihan. Lagi-lagi, saya rasa itu belum termasuk tindakan kriminal. Ya, saya ingin membahas lagi pesan O'Driscoll. Sebelum memperkenalkanmu, saya sudah membacakan beberapa pesannya. Misalnya dia bilang kalau harus kembali, dia akan membawa tongkat untuk anjingmu dan sebagainya. Dan kamu tahu saksi ini, kita tidak mengenal para saksi ini, tapi saksi ini mendatangi pihak pembela, sepertinya, dan berkata, bisakah kamu membantuku?
Ini membuat saya berpikir orang ini enggan bersaksi melawan Corey Richards. Mungkin ini seseorang yang sangat akrab dengannya, seorang teman. Saya tidak tahu pasti. Ini hanya bercerita yang mungkin saya tafsirkan dari situasi ini. Dan saya bisa saja salah, bisa juga benar, saya tidak tahu. Tapi, kamu tahu Audrey Scholl memang agak kasar dan saya tidak tahu interaksi sebelumnya antara keduanya. Tapi dia terlihat agak kasar untuk seseorang yang enggan. Saya tidak kenal orang ini, tapi dia bilang tidak perlu persiapan. Cukup beri waktu dan tanggal, dia akan datang. Itu sudah tertera di surat panggilanmu. Pegawai ada tanggal yang lebih pasti. Dan dia pada dasarnya berkata, ya, sebenarnya kita bisa membicarakan itu kalau kamu mau bertemu dengan kami. Lalu ada lagi serangkaian pesan teks, di mana lagi-lagi sepertinya agak kasar, kamu tahu orang ini berkata, aku ingin menyukainya lewat pesan teks. Aku punya apa yang kamu katakan secara tertulis. Dia bilang, kamu wajib hadir sesuai jadwal di surat panggilan. Intinya, kamu bisa datang tiap hari jam 8 pagi selama 5-7 minggu. Intinya itu maksudnya, katanya. Aku tahu kamu merasa tak terkait kasus ini, tapi itulah faktanya. Kau adalah saksi penting kasus pembunuhan dan telah dipanggil ke pengadilan. Jika tidak hadir, hakim akan mengeluarkan surat penangkapan. Kamu kemudian akan duduk di sel tahanan sampai kamu dibutuhkan untuk bersaksi. Jadi, buat hidupmu lebih mudah dan jawab panggilan kami, agar kami bisa mempersiapkanmu tentang apa yang akan ditanyakan. Jika tidak, lain kali aku ke rumahmu, aku akan bawa surat perintah dan alat penangkap anjing. Itu agak kasar, ya kan? Itu memang kasar. Kamu benar dan ini kembali ke masalah yang sama. Saat dia bicara soal surat perintah dan menangkapmu agar hadir, itu berarti mereka berasumsi kamu tidak akan datang ke persidangan, kan? Jika enigmu melihat undang-undangnya, persyaratan untuk surat perintah saksi penting di bawah aturan prosedur pidana UTA. Menurut Tesya harus ada implikasi jika mereka tidak hadir di persidangan. Dino, para saksi ini tidak mengatakan bahwa mereka tidak akan datang ke persidangan. Mereka berdua mengatakan, hei, saya akan datang dan hadir di persidangan. Saya hanya tidak ingin harus datang dan duduk berbicara denganmu. Itu saja yang mereka katakan. Mereka bahkan tak akan memenuhi ambang batas itu. Ini sangat mengancam dan jelas paling mengkhawatirkan. Tapi sekali lagi ketika berbicara tentang undang-undang intimidasi saksi, saya rasa ini belum mencapai tingkat pelanggaran pidana. Tentu saya berbicara terlalu keras, tentu saja apakah orang-orang ini, khususnya saksi ini, harus mendapatkan pengacara? Ya, saya rasa begitu hanya untuk menciptakan jarak dan untuk, menurut saya, menegur mereka atas apa yang mereka katakan. Kami akan datang membawa surat panggilan dan memasukkan Anda ke penjara agar Anda bersaksi. Tidak, saya bahkan datang daya bersaksi, dan memang itu akhirnya. Saya melakukan apa yang saya lakukan. Jika ada yang mengirim ini, mungkin saya hanya tersenyum, tapi sebenarnya saya tidak menganggapnya lucu. Menurut saya ini cukup absurd. Tapi mungkin saya akan tertawa kecil dan berpikir, karena saya tahu saya bisa menelepon pengacara dan berkata, tolong urus ini. Kalau saya ada orang biasa yang tak pernah terlibat hal seperti ini atau di lingkungan seperti itu, pasti saya akan sangat kaget. Terus, mewakujin saya ke penjara, seperti apa-apaan ini, dan hal-hal lainnya, jadi saya benar-benar tidak mengerti. Kati Nestor dalam permohonannya menyampaikan, dia bicara ke jaksa dan jaksa bilang, saya tidak salah. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Benarkah kalian memperlakukan saksi seperti ini? Saya tahu ini kasus besar dan penting bagi kalian, dan mungkin kamu sudah menghadapi beberapa frustrasi selama ini, tapi sebenarnya mereka ini manusia juga. Benar sekali ya, dan itu salah satu hal sulit yang sering saya pikirkan. Menjadi pengacara memang biasanya seperti itu. Saya tidak bermaksud menyebut ketidaktahuan secara negatif, memang begitu faktanya. Maksud saya orang-orang seperti yang Anda sebutkan tidak ada di lingkaran tertentu dan tidak memahami proses serta cara kerjanya. Situasi seperti ini bisa sangat mengancam dan menakutkan dan seharusnya dipahami semua orang. Maksud saya, bahkan jika ini adalah awal dari sebuah kasus dan seorang petugas polisi menghubungi Anda dan hanya mengatakan seorang detektif dan berkata, "Hei, saya hanya ingin berbicara dengan Anda." Bicarakan dulu dengan pengacara dan pastikan Anda nyaman sebelum menghadiri pertemuan. Dengan tekanan sebesar ini memang seharusnya orang-orang melakukannya. Inti dari masalah ini adalah permohonan untuk memaksa.
di mana tim Corey Ricans ingin mendapatkan semua komunikasi yang telah dilakukan penyidik dengan para saksi dan sebagainya. Apakah hakim akan mengabulkan permohonan itu? Kamu tahu, itu akan menarik untuk dilihat. Saya membayangkan pihak negara akan mencoba berargumen bahwa banyak dari itu adalah persiapan mereka sendiri dan tidak wajib untuk diungkapkan. Pihak pembelah merasa mereka punya argumen untuk masuk dan mengatakan bahwa mereka punya masalah-masalah ini. Kami ingin tahu apa yang mereka katakan kepada saksi lain dan apa yang saksi lain katakan kepada mereka. Middle. Menarik menunggu keputusan Hakim Morazic, tapi jika harus menebak, saya rasa kemungkinan besar dia akan memutuskan mereka tak perlu menyerahkan semua komunikasi itu. Mungkin akan ada komunikasi terbatas, tapi saya tidak tahu apakah dia akan meminta mereka mengungkapkan semuanya. Menarik. Ya, ini benar-benar menarik untuk dibaca. Sepertinya aku jarang membaca pesan teks antara polisi dan saksi. Namun menurutku ini bukan cara yang tepat untuk menanganinya. Kadang kau bisa menarik lebih banyak lalat dengan madu. Itu pepatah lama. Sekali lagi, kita tidak punya latar belakang tentang komunikasi sebelumnya, tapi memang benar-benar sesuatu membaca ini. Menurutmu, kalau melihat kasus ini, Jeremy, dan kamu berada di Utah, menurut pendapatmu, seberapa dekat orang-orang di Utah memperhatikan hal ini? Ya, menurutku kalau kita bicara tentang Provo, Kabupaten Summit secara umum seluruh area itu, Kamus Heber menurutku kamu akan banyak diperhatikan soal situasi di seluruh negara bagian. Semakin jauh kamu pergi, rasanya makin nasional kan? Para penggemar kejahatan yang menonton dan mendengarkan semua podcast di luar sana benar-benar melihatnya dari perspektif lokal. Saat saya berbicara dengan orang-orang tentang hal ini, maksud saya, kamu entah tertarik dengan itu atau memang tidak, benar kan? Dan Senepis semakin jauh kamu pergi, maksud saya adalah mungkin di Salt Lake itu mungkin lebih mirip dengan tingkat nasional. Ya, tentu saja. Kami pasti akan terus memantau. Jeremy Diaz, terima kasih banyak sudah bergabung bersama saya. Saya sangat menghargainya. Tentu terima kasih sudah mengundang saya. Ya, pada saat rekaman ini dibuat, negara bagian belum menanggapi permohonan untuk memaksa tersebut atau tuduhan bahwa para penyidik telah mengintimidasi saksi-saksi negara. Itu kemungkinan terjadi akhir pekan ini dengan sidang permohonan minggu depan. Itu saja untuk episode Crime Fix kali ini. Saya Anjanette Levy, terima kasih sudah bersama saya. Sampai jumpa lagi di sini lain waktu.